Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Umumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Anak-anak hebat, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tokoh penemu dari Indonesia, yaitu Pak Habibie. Namun, sebelumnya kita akan mengingat kembali tentang teks eksplanasi, kata baku, dan kalimat efektif. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Sedangkan kata-kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari bersama teman atau yang lainnya. Mari kita baca dengan teliti teks biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie berikut ini. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Adakah di antara kalian yang berasal dari Parepare? Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing atau Diploma Insinyur di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna, buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasehat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah
di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang, buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, and Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal yaitu CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Wah, ternyata luar biasa ya. Beliau Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal dengan Pak Habibie. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi penerus Pak Habibie, yang bercita-cita menjadi seperti Pak Habibie, menjadi seorang penemu yang luar biasa? Semoga cita-cita kalian tercapai ya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mencatat kata-kata yang bercetak miring pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Nah, hari ini kita akan mencari arti kata dan kosakata baku dari kata-kata tersebut. Di mana kita mencarinya? Nah, kita mencarinya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagi yang tidak punya, kalian bisa mencarinya di KBBI Daring atau KBBI Online ya. Bu Muba sudah menyertakan link atau tautannya di deskripsi. Anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut ini. Ini menjelaskan tentang distribusi atau penyebaran atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Pada zaman dulu, distribusi hasil pertanian dan perkebunan dilakukan dengan transportasi sederhana seperti pedati, becak, atau sepeda. Keadaan ini menyebabkan barang menjadi langka. Kebutuhan masyarakat tidak semuanya dapat terpenuhi. Dengan adanya kemajuan teknologi transportasi, maka penyaluran barang dari produsen ke konsumen menjadi mudah dan cepat. Contohnya yaitu kendaraan truk untuk mengangkut sayur mayur dari petani di desa dibawa ke pasar-pasar sampai ke kota. Apabila tidak ada alat transportasi modern seperti sekarang ini, maka penyebaran atau distribusi barang menjadi terganggu. Apalagi untuk ini ya, hasil-hasil pertanian itu kalau terlalu lama tidak didistribusikan, maka kualitasnya akan menurun atau bisa saja menjadi layu atau busuk sehingga tidak laku dan petani mengalami kerugian. Nah, sekarang kita akan membandingkan kehidupan masyarakat dengan adanya alat transportasi.
beragam hasil produksi, misalnya pertanian, perikanan, dan industri. Kehidupan masyarakat saat ada alat transportasi, yang pertama, mudahnya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, mudah mendapatkan barang hasil produksi. Yang ketiga, barang cepat sampai ke tempat tujuan. Kehidupan masyarakat jika tidak ada alat transportasi, yang pertama, lambatnya untuk memperoleh barang hasil produksi. Yang kedua, pengangkutan barang menjadi terhambat. Selain adanya kemajuan teknologi transportasi, penemuan teknologi di bidang kelistrikan juga sangat bermanfaat buat kita, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Persamaannya yaitu daya dan arus listrik yang dibutuhkan sama-sama besar, baik rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel. Yang kedua, kedua jenis rangkaian ini baik seri maupun paralel dapat digunakan bersama-sama atau menjadi rangkaian campuran ya. Kemudian yang ketiga, kedua jenis rangkaian ini memiliki hambatan yang sama. Semakin panjang kabelnya, maka hambatannya akan semakin besar baik pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Nah, sekarang kita bahas perbedaannya ya. Untuk rangkaian seri itu hanya memiliki satu aliran listrik, jadi tidak mempunyai cabang. Yang kedua, lebih hemat karena hanya membutuhkan sedikit komponen listrik. Yang ketiga, semakin banyak lampu atau semakin panjang rangkaian lampunya, maka lampunya akan semakin redup. Yang keempat, jika salah satu lampunya mati, maka lampu yang lain juga akan mati semua. Rangkaian paralel, yang pertama itu bercabang, kemudian yang kedua biayanya lebih besar karena komponen yang dibutuhkan lebih banyak. Yang ketiga, berapapun lampu yang digunakan maka akan sama terangnya. Yang keempat, jika salah satu cabang lampunya padam, maka cabang lain akan tetap menyala. Anak-anak, silakan kalian catat perbedaan dan persamaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.